Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi alat modul yang saya akan buat. Sebelum saya memulai mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Hermawan, NIM saya P23138017037. Program studi Diploma 3 Teknologi Elektromedis, jurusan Teknik Elektromedik, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta. Lalu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari alat saya. Sebelum saya menjelaskan mengapa saya membuat alat kalibrator suction pump ini atau yang disebut TP4, karena alat kesehatan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes, contohnya seperti suction, spekmometer, dan juga alat lainnya. Alat ini harga lebih murah dibandingkan alat yang aslinya. Saya akan menjelaskan DP4 adalah alat yang ideal untuk mencegah proses perawatan dan perbaikan kapanpun Anda ingin mengukur tekanan atau aliran atau kelembapan. Lalu di sini kalibrasi merupakan suatu proses teknis yang terdiri dari penetapan yang diwakili oleh bahan ukur. Segala proses disebut harus sesuai dengan dengan prosedur khusus yang sudah ditetapkan. Agar setiap alat memberikan hasil ukur yang akurat, alat ukur tersebut perlu mengacu pada standar nasional maupun internasional. Dan suction pump merupakan salah satu alat medis yang digunakan untuk suction atau menghisap atau menghapus cairan yang tidak berguna bagi tubuh pada bagian yang dibedah di bagian manusia. Di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang saya buat. Maka rumusan masalah dari saya ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Rancang bangun kalibrator suction pump berbasis Arduino Nano dapat dibuat dan bekerja dengan baik sesuai fungsinya dalam mengukur keakurasian kerja alat suction pump. Batasan masalah agar bahasa penelitian ini tidak meluas, maka saya membatasi permasalahan pada yang pertama, rancang bangun kalibrator suction pump ini hanya mampu mengukur tekanan dalam rentang ukur minus 400 kPa sampai dengan 0 kPa. Yang kedua, satuan pengukuran yang digunakan terdiri dari 3 satuan, yaitu kPa, mmHg, dan bar. Nah, yang ketiga, hanya terdapat satuan mode pengukur, yaitu pengukur tekanan pressure test. Seperti saya akan mengukur memakai satuan kPa, ya. Berarti saya men-settingkan di alat saya dengan satuan pengukuran di kPa. Lalu di sini ada tujuan umum, merancang dan merealisasikan sebuah rancang bangun alat kalibrator suction pump yang terdapat mengukur tekanan vakum pada 3 jenis satuan ukur sehingga mempermudah usaha dalam melakukan kalibrasi suction pump. Dan ada tujuan khusus, mampu mengukur tekanan dalam rentang minus 400 kPa sampai dengan 0 kPa. Lalu membuat kalibrator suction pump berbasis Arduino Nano mengukur tekanan vakum pada 3 satuan ukur, yaitu kPa, mmHg, dan bar. Lalu mengetahui keakurasian dan menyimpang hasil pengujian tekanan pada modul yang dibuat dibandingkan dengan alat manometer atau alat yang aslinya. Di sini ada tinjauan pustaka, ada 4 bagian, yaitu rancang bangun, kalibrasi, suction pump, dan komponen elektronika. Rancang bangun adalah penggambaran dan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam satuan yang utuh dan berfungsi.
Yang kedua, ada kalibrasi berbasis kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Saat mesin dinyalakan, dan sini ada cara kerja suction pump. Saat mesin dinyalakan, motor akan aktif, terus poros motor akan berputar ke kiri terhadap SPI magnetnya. Di sini SPI magnet pada motor suction pump memiliki fungsi yang sama dengan kipas, yaitu SPI berupa tabung yang terletak di antara motor dengan kutub isap dan pressure suction, fungsi vakum, kemudian selang dan filter bakteri pada tabung vakum dihubungkan kepada yang berfungsi sebagai penampung cairan. Lalu di sini ada penjelasan dari tekanan suction pump, yaitu tekanan merupakan satuan ukur yang terdiri dari perbandingan besar gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satu satuan luas permukaan bidang tekanan. Satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan zat cairan dan gas. Keterangan di sini ada huruf P tekanan, yaitu tekanan dengan satuan Pascal, dan F gaya dengan satuan Newton, yang A luas permukaan dengan satuan M2. Dan jenis tekanan ini ada tiga jenis, yaitu tekanan absolut, dan tekanan relatif, dan tekanan diferensial. Lalu untuk daya hisap, satuan tekanan dapat dikatakan daya hisap yaitu pada kondisi di mana tekanan di dalam sistem lebih rendah dari tekanan pada lingkungan yang mengelilingi sistem. Akibatnya udara lingkungan sistem akan terdorong masuk ke dalam sistem. Nah, lalu di sini saya memakai komponen elektronika pada modul saya. Itu ada sensor tekanan udara MPX 5700 dp, yaitu sensor tekanan dengan kompensasi suhu, pengondisi sinyal, dan telah dikalibrasi. Lalu ada LCD 16x2, jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampilan utama. Lalu ada I2C, standar komunikasi serial 2 arah menggunakan 2 saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Lalu saya memakai modul step up bus DC-DC TP4056, yaitu tegangan konstan lengkap, digunakan untuk baterai berjenis lithium sel tunggal. Lalu saya memakai Arduino platform elektronik yang bersifat open source serta mudah digunakan. Dan lalu saya memakai baterai lithium 18650 jenis baterai yang dapat diisi ulang. Di sini saya akan menjelaskan rancangan alat atau spesifikasi fungsinya. Tegangan input baterai lithium 3.7 volt atau 3700 mAh, dan sensor saya yang pakai sensor tekanan udara MPX 5700 dp, displaynya LCD 16x2, rentang ukurnya minus 400 kPa sampai dengan 0 kPa. Satuan ukur kPa, mmHg, dan bar. Mikrokontroler Arduino Nano. Lalu saya akan menjelaskan cara kerja dari blok diagram yang saya buat. Di sini ada satuan daya baterai atau baterai menyuplai tegangan ke mikrokontroler, semua komponen. Lalu tombol kontrol akan memerintahkan mikrokontroler untuk mengelola data yang akan sensor tekanan baca.
Kemudian mikrokontroler akan mengelola data yang diberikan dari sensor tekanan, lalu dikelola oleh mikrokontroler dan ditampilkan oleh display. Dan di sini ada rancangan alat diagram alir. Saya akan menjelaskan diagram alir saya. Dan di sini dari mulai itu start awal, terus inisialisasi biasanya loading awal. Setelah loading awal, satuan tekanan tertampil, ya maksudnya satuan tampil atau tidak. Kalau iya, nanti satuan yang dipilih akan tampil. Kalau tidak, balik lagi satuan tekanan yang ditampilkan. Misalkan awalnya 0, kalau dia bisa di set, berarti ya nambah satuan tekanan ya berapa. Kalau tidak ya tetap 0, balik lagi ke 0. Kalau satuan tekanan tampil, nanti akan dipencet iya, satuan tekanan iya yang dipilih, kemudian selesai. Baik, saya tutup presentasi ini. Mohon dan sebelumnya mohon maaf. Semoga presentasi kedepannya akan lebih baik, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.